Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara mengatur gaji harian ya. Jadi buat kalian yang masih bingung cara ngatur gaji harian gimana sih? Jadi gaji harian tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang di atas 100.000, ada yang di bawah 50.000. Tapi di sini aku akan mengasumsikan gitu ya, kalau gajian kita adalah 100.000. Ya syukur-syukur ini buat motivasi atau harapan kita. Kalau yang gajinya masih di bawah 100.000 per hari, semoga bisa di titik gaji 100.000 per hari gitu ya. Oke, jadi anggap aja gaji kalian itu 100.000 per hari teman, karena gaji kita insya Allah 100.000 per hari gitu ya, asumsikan aja 100.000 per hari. Karena kita akan mengaturnya per hari, jadi kita akan tuker uang 100.000 ini ke dalam uang yang pecahan atau uang kecil biar gampang membaginya. Oke, ini udah aku tuker jadi uang pecahan ya. So, simak pembagiannya. Nah, jadi pertama-tama kalian siapkan dulu wadah untuk nyimpen uangnya ya. Nah, di sini aku pakai standing pouch kayak begini. Jadi kalau misalnya kalian punya bekas kayak tabung atau wadah bekasnya sosis atau kaleng bekas apapun itu bisa, terserah kalian. Nah, karena di rumah aku adanya ini standing pouch gini, jadi aku akan pakai standing pouch gini ya untuk menyisihkan uangnya. Oke, jadi pertama-tama kita harus punya tabungan wajib tiap harinya ya. Tabungan wajib ini nggak akan kita otak-atik, bisa kita taruh di rekening bank. Yang belum punya rekening bank bisa bikin rekening bank dulu. Nah, untuk tabungan harian atau tabungan wajibnya ini adalah 10.000, jadi nggak boleh diotak-atik ya. 10.000 ini bisa untuk kebutuhan masa depan gitu, jadi jangan diapa-apain yang 10.000 ini. Nah, kita bisa masukkan ke dalamnya, kumpulkan aja ini sampai selama 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan berarti kan 300.000. Nah, kalau udah 300.000 kalian bawa aja ke bank kalian. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah sedekah. Kenapa sih sedekah harus banget gitu? Ini adalah tanda syukur kita gitu ya sama Allah yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Jadi besaran sedekah ini terserah aja sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kalian masing-masing. Di sini aku contohin aja 5.000. Jadi 5.000 ini tiap hari ya. Ini boleh terserah, jadi mau disedekahin langsung tiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali ya, katanya ustadz, beberapa ustadz gitu yang ngomong sedekah subuh itu yang paling baik, terus kepada kerabat atau saudara kita yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh nyari anak yatim, fakir, miskin. Kalau misalnya saudara kita yang ada di sebelah kita itu sedang kesusahan gitu, jadi mending ke saudara kita dulu. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan listrik dan air. Listrik dan air ini beda-beda setiap orang pastinya ya, tapi aku asumsikan di sini 170.000. Nah, 170.000 itu dibagi 30 hari adalah 5.666. Jadi aku buletin aja 6.000 tiap hari ya. Oke, yang gak kalah penting yang setiap hari dipakai adalah gas. Nih gak ada tulisannya, aku lupa ngeprintnya, jadi biarin aja. Nah, gas itu sebulan itu biasanya habis 3 tabung yang warna hijau itu ya, tabung gas yang hijau itu habis 3, dan harga satu tabungnya itu 17.500. Jadi 3 kali 17.500 itu kan 52.500. Nah, dibagi 30 hasilnya 1.750. Jadi aku buletin aja sehari itu pakai gas sebanyak
Rp2.000. Jadi disisihin untuk gas tiap hari 2.000 ya. Nah, selanjutnya adalah bensin. Jadi bensin itu jarang banget make. Jadi sebulan itu diasumsikan 60.000 ya. Tapi biasanya sih nggak nyampe 60.000 gitu karena jarang dipakai. Nah, selanjutnya yang nggak bisa dihilangkan adalah pulsa. Pasti kepake banget kan, apalagi yang punya anak sekolah yang daring pakai pulsa. Jadi di sini aku asumsikan itu pulsanya 50.000 itu untuk pulsa kuota dan 20.000 itu untuk pulsa bapaknya. Jadi bapaknya pakai pulsa yang biasa 20.000 ya. Nah, harga pulsa kuota itu yang 50.000 kan 52, terus yang 20.000 itu kan 22. Jadi aku buletin aja jadi 75.000. Nah, 75.000 dibagi 30 itu jadi satu harinya pakai 2.500 untuk pulsa. Sisain di sini 2.500 tiap harinya. Selanjutnya adalah jajan anak. Di sini aku bilangnya jajan anak ya. Ini adalah jatah untuk anak-anak. Anak-anaknya 2. Jadi jatahnya masih sama meskipun terpaut 4 tahun tapi jatahnya 2.000 tetap sama. Kenapa sama? Karena sekolah juga kan belum masuk gitu ya, belum sampai siang, jadi nggak ada, ibaratnya sama-sama di rumah gitu. Jadi aku samain 2.000. Nah, usahakan 2.000 ini jangan untuk jajan, tapi ajari anak-anak untuk nabung. Biar kalau punya keinginan apa, beli pakai uang tabungannya. Ajari nabung dari sekarang. Mungkin awalnya susah, tapi kalau sudah terbiasa, anak-anak gampang kok ngasih taunya. Nah, selanjutnya adalah belanja bulanan. Belanja bulanan ini aku asumsikan sebulan itu habis 250.000. Biasanya sih aku belanja nggak sampai 250.000. Nah, kalau misalnya ada sisa, kalian bisa simpan di tabungan cadangan atau tabungan darurat gitu ya, yang bisa diambil kapan aja gitu. Nah, karena sebulannya 250.000, jadi dibagi 30 hari hasilnya adalah 8.333, tapi akan aku buletin jadi 8.500 rupiah. Nih, kalau misalnya ada sisa jangan lupa ditabung, nggak usah beli jajan karena lagi susah nyari uang tuh, jangan kebanyakan jajan, oke? Nah, kalau bisa pilih bahan atau barang-barang yang harganya paling murah gitu ya. Kayak misalnya untuk pasta gigi gitu, jangan pilih yang mahal, pilih aja Ciptaden atau Formula yang misalnya udah sekalian sama sikat giginya, jadi supaya bisa lebih berhemat gitu ya. Jangan misalnya udah tahu budgetnya pas-pasan, beli pasta gigi aja gaya Pepsodent atau misalnya Sensodyne, itu kan mahal gitu. Jadi usahakan yang murah-murah, kecuali kalau minyak sih aku pilihnya yang bagus ya, paling nggak kayak Sania atau Bimoli gitu ya, jangan yang curah karena itu kan masuk ke badan kita gitu. Nah, kalau bisa juga cari belanjanya tuh pas hari Minggu, biasanya banyak diskon-diskon gitu. Biasa mama pemburu diskonan ya. Nah, selanjutnya ini penting banget yang nggak bisa ditinggal adalah uang makan. Uang makan ini maksudnya belanja hariannya ya, kayak sayur terus lauk pauknya, karena untuk yang kering-kering itu kan kayak tepung dan lain-lainnya masuk ke belanja bulanan. Nah, untuk makan aku asumsikan itu atau budgetnya 25.000. Emang bisa, aku sering banget 25.000 ini malah masih sisa kalau cuma dipakai buat beli sayur sama lauknya. Bisa cuma 15.000 kadang. Jadi nanti kalau misalnya ada sisa ya dimasukkan lagi ke tabungan, bakalan banyak banget deh tabungannya. Percaya sama aku. Kalau beneran uangnya 100.000 ya kan? Atau kalian bisa lihat di video-video aku yang belanja 25.000 tapi masih bisa nabung. Di sana juga ada tips-tipsnya. Oke, jangan lupa ditonton ya. Nah, terus untuk yang ini terakhir adalah tabungan darurat. Jadi sisa dari yang tadi kan gajiannya 100.000 ya, insya Allah gitu ya.
100.000 itu kan dari kesemuanya itu di tiap harinya itu masih ada sisa 35.000 karena kalau dijumlah semuanya tadi itu 65.000. Jadi untuk tabungan daruratnya itu ada 35.000 kan. Nah, ini 35.000 ini bisa dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya tiba-tiba ada undangan untuk kondangan, berarti bisa pakai tabungan darurat. Atau tiba-tiba misalnya nauzubillah ya, anaknya sakit, bisa dipakai tabungan darurat gitu. Nah, kalau misalnya tabungan darurat ini nggak kepake sama sekali, itu sebulannya bisa sampai 1.050.000. Masya Allah, banyak banget kan sisanya. Terus ada lagi yang tabungan masa depan tadi kan, 300.000 per bulan. Jadi kalau misalnya tabungan itu nggak kepake sama sekali, itu setahun untuk tabungan darurat aja bisa 12.600.000. Itu angka yang fantastik sekali ya. Tapi masalahnya adalah kadang keperluan mendadak tuh pasti selalu ada. Dan untuk gaji yang nggak tetap itu kadang hari ini gajian, besok nggak gajian. Jadi memang harus pinter-pinternya kita kalau bisa cari penghasilan tambahan, karena salah satu cara yang bisa untuk kita manfaatkan adalah kita cari penghasilan tambahan. Kan sekarang banyak reseller gitu kan yang tanpa modal gitu, modalnya cuma share gambar gitu. Kalau ada yang pesen tinggal dikirim atau kita pesankan ke agennya kita. Atau satu-satunya cara lagi adalah kita menghemat lagi pengeluaran makan, jadi makannya disedikitin banget, yang ada nanti malah nggak ada gizinya gitu. Terus kalau misalnya mungkin kalian akan bingung, nah kalau ini udah dibagi-bagi semua terus kita belinya pakai apa gitu. Untuk pertama memang agak susah ya, agak ribet gitu karena uangnya belum ada, cuma 100.000 aja gitu. Tapi kalian bisa pinjam, misalnya kalian butuhnya hari ini BBM, kalian bisa pinjam dari dana darurat dulu atau dari uang pulsa misalnya, atau listrik gitu. Jadi pinjem-pinjeman, nanti kalau misalnya hari besoknya ada gajian lagi, kalian bisa kembalikan uangnya ke posnya masing-masing gitu ya. Nah kalau misalnya lancar dalam 1 bulan itu nanti gampang deh, tinggal masukin, jadi langsung masukin ke pos-posnya, nggak perlu minjem uang lagi gitu. Jadi ini awalnya aja ribet. Semoga sih rezekinya selalu lancar, selalu ada, dan kalau bisa selalu berkah dan bertambah. Oke, itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.